Di dunia fisika, kita sering banget kan bertanya mana yang ada lebih dulu. Tapi gimana kalau ternyata ada pertanyaan yang lebih fundamental, yaitu mana yang lebih mendasar? Nah, kali ini kita akan coba bongkar dua cara alam semesta ini menghubungkan segala sesuatu lewat dua kata kunci, mendahului dan mendasari. Percaya deh, memahami bedanya kedua hal ini adalah kunci buat ngelihat realitas di level kuantum. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Mana sih yang lebih fundamental, energi atau materi? Apa energi itu sumber dari semua materi? Atau sebaliknya, materi itu benda yang kemudian punya energi? Ini ibarat teka-teki ayam dan telur versi fisika, dan jawaban dari dunia kuantum mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia kuncinya. Mungkin masalahnya bukan di jawaban, tapi di pertanyaannya itu sendiri. Kita kan terbiasa ya sama pola pikir sebab akibat. A menyebabkan B, titik. Tapi fisika kuantum nunjukin kalau di level paling dasar, hubungannya itu bisa jadi jauh lebih aneh, jauh lebih rumit, dari sekedar sebelum dan sesudah. Untuk benar-benar paham, kita butuh semacam kerangka berpikir yang baru. Ada dua cara yang berbeda banget buat memahami hubungan di level kuantum. Dan bisa membedakan keduanya adalah kunci buat membuka semua misteri ini. Ini dia kerangka baru kita. Di satu sisi ada mendahului. Ini hubungan yang berurutan di mana A bisa ada sebelum dan bahkan tanpa B. Anggap aja ini kayak sebab akibat biasa. Terus di sisi lain ada mendasari. Ini hubungan yang udah nempel di mana A adalah properti fundamental dari B. Keduanya nggak bisa dipisahin, kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Oke, mari kita bedah konsep yang pertama dulu ya, mendahului. Ini konsep yang lebih gampang dicerna, karena ini soal urutan dan ketergantungan. Kuncinya di sini adalah ketergantungan satu arah. Gampangnya gini, kalau A lenyap, B pasti ikut lenyap. Tapi kalau B yang lenyap, A bisa aja tetap ada. Ini nunjukin kalau A itu jadi fondasi buat B, tapi B nggak jadi fondasi buat A. Jadi, B itu bergantung sepenuhnya sama A. Contoh paling pas itu hubungan antara medan kuantum dan materi. Coba deh bayangin, medan kuantum itu kayak lautan yang luas banget, nggak ada ujungnya. Lautan ini bisa ada dengan sendirinya, tenang-tenang aja. Terus tiba-tiba dari lautan itu muncul riak. Nah, riak inilah partikel materi. Riak itu kan nggak mungkin ada tanpa lautan sebagai dasarnya ya kan? Jadi kesimpulannya jelas banget, medan kuantum bisa ada tanpa partikel, tapi partikel sama sekali nggak bisa ada tanpa medan kuantum. Dengan kata lain, medan itu secara fundamental mendahului partikel. Ini adalah hubungan berurutan yang sangat jelas. Nah, sekarang kita pindah ke konsep kedua yang sedikit lebih abstrak dan dalam. Apa sih artinya kalau sesuatu itu mendasari sesuatu yang lain? Kalau di konsep ini, kita lupain dulu soal urutan waktu. Mendasari itu soal hubungan yang simbiosis. Dua hal yang nggak bisa dipisahin muncul barengan sebagai satu kesatuan. Anda nggak bisa punya yang satu tanpa yang lainnya, karena mereka yaitu tadi, dua sisi dari koin yang sama. Disinilah hubungan antara energi dan materi mulai kelihatan titik terang. Contoh paling kerennya itu reaksi nuklir. Partikel lama bisa lenyap, terus partikel baru muncul. Materinya berubah bentuk. Tapi ada satu hal yang tetap konstan, nggak berubah. Apa itu? Energi. Energinya nggak hilang, dia cuma pindah jadi propertinya partikel yang baru. Ini bukti kalau energi itu properti yang mendasari materi, bahkan saat materinya sendiri berubah-ubah. Dan ini berlaku buat semuanya loh. Nggak peduli materi itu muncul dalam bentuk apa, entah itu partikel, gelombang, atau bahkan fluktuasi kuantum sesaat, semuanya punya satu properti yang sama dan nggak bisa dipisahin. Energi. Energi itu ibarat benang merah yang mendasari semua bentuk keberadaan di level kuantum. Jadi, inilah jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi. Energi itu tidak mendahului materi. Energi itu mendasari materi. Mereka nggak lagi balapan siapa yang datang duluan, mereka itu kayak pasangan dansa yang nggak terpisahkan. Oke, sekarang waktunya kita satukan semuanya. Dengan dua alat bantu ini, mendahului dan mendasari, kita bisa mulai menggambar peta realitas kuantum yang sebenarnya. Pertama, kita punya hierarki yang berurutan. Panggungnya, yaitu medan kuantum, harus ada dulu, sebelum para aktornya, yaitu partikel, bisa muncul dan beraksi. Ini adalah hubungan mendahului. Jelas? Dan yang kedua, nah ini dia intinya. Energi adalah fondasi dari segalanya. Energi itu properti yang udah nempel di panggungnya, sekaligus di para aktornya. Baik medan maupun partikel, dua-duanya adalah manifestasi dari energi. Energi mendasari keseluruhan pertunjukan. Nah, ini poin yang penting banget buat dicatat biar nggak salah paham. Energi itu tidak mendahului medan. Kita nggak bisa punya medan kuantum yang kosong tanpa energi. Kenapa?
Karena energi adalah properti intrinsik dari medan itu sendiri. Perannya bukan berurutan, tapi fundamental. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau semua yang kita anggap nyata, partikel, ruang, bahkan waktu, ternyata cuma manifestasi dari satu properti fundamental yang kita sebut energi, lalu apa sebetulnya arti dari menjadi sesuatu? Ini pemikiran yang bisa mengubah cara kita memandang alam semesta dan bahkan diri kita sendiri di dalamnya.